Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah, kita akan mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat yang ketiga. Surah At-Talaq ayat yang ketiga. Bisa dibuka silahkan mushafnya masing-masing. Yang belum punya Quran Android, tafadhal di download Qurannya, biar jin-jin yang ada di HP kita keluar semua, agar HP kita nanti bisa ikut masuk surga. Aib ya, seorang muslim di HP-nya nggak punya Al-Quran. Ya, ini kemudahan juga. Kita kalau bawa mushaf kemana-mana repot juga. Apalagi antum yang di lapangan gitu ya, gembol mushaf dan sebagainya juga nggak mudah. Tapi kalau sudah ada di HP, enak. Ya. Ada sekarang yang langsung ada audionya, ya kita bisa dengarkan. Ada yang langsung ada terjemahannya, bahkan ada tafsirnya. Bisa kita searching kata demi kata, ayat demi ayat. Mudah sekali, ini kemudahan dari Allah yang harus kita manfaatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ayat ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya tentang balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Kemudian dilanjutkan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberi rizki kepadanya dari arah-arah yang tidak disangka. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu cukup baginya. Ya, ada juga yang mengartikan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi urusannya. Innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah pasti akan melaksanakan perkaranya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sungguh Allah telah membuat ketentuan kadar-kadar yang telah ditetapkan bagi setiap sesuatu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah, kita tidak akan membahas tentang takwa, tetapi kita akan membahas potongan ayat yang kedua, yaitu tentang tawakal. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, bersandar, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu cukup baginya. Dalam makna yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi urusannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah, tawakal kita ini merupakan jalan emas bagi kita semua untuk meraih keberhasilan dunia dan akhirat. Ya, pertama
tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amalul qulub min a'mal al-qulub. Bagian dari amalan hati. Ya. Di mana memang yang tahu kita itu tawakal atau tidak, itu diri kita sendiri. Kita nggak bisa mengukur atau menilai, apalagi memvonis orang lain tawakal atau tidak tawakal. Karena itu adalah amalul qulub, amalan hati. Dan amalul qulub, sebagaimana yang ditegaskan oleh para ulama, itu lebih penting daripada amalul jawarih, daripada amalan fisik. Ya. Dan ini salah satu yang membuat hari ini umat Islam begitu terpuruk, atau kemudian banyak orang-orang yang sepertinya ibadah tetapi melakukan penyimpangan-penyimpangan. Ya. Ketoke rajin sholat duha tapi ya korupsi. Gitu ya. Katanya hafid Quran 30 juz. Ya, tapi melakukan sodomi misalnya. Ya. Itu seringkali disebabkan karena apa? Terlalu terpaku atau fokus pada apa? Pada amal jawarih. Amalan-amalan fisik. Apalagi kemudian yang terlihat, yang nampak di hadapan orang lain. Itu biasanya selalu menjadi prioritas. Apalagi ketika memang ada riya, pengen dilihat, ada sum'ah, pengen didengar. Dari situ kemudian mendapatkan pujian. Ya. Hingga kemudian yang dipikirin ya jawarih-jawarih terus. Dalam kajian-kajian keislaman pun banyak orang-orang yang fokusnya pada amalan-amalan fisik. Sholat termasuk amalan fisik. Haji amalan fisik. Ya. Tapi tahukah kita betapa banyak amalul qulub, amalan-amalan hati. Ya. Di antaranya tauhidullah, meskipun nanti ada implementasinya dalam fisik. Di antaranya ada al-qanaah, qanaah, terima ing pandum atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nanti ada juga implementasinya dalam kehidupan sehari-hari yang terlihat. Tapi itu semuanya dimulai dari hati. Ridho, ya, rela dengan apa yang Allah berikan, apa yang Allah putuskan. Itu nggak mudah. Ya, nggak mudah. Termasuk amalan hati yang luar biasa adalah tawakal. Bagaimana kita bersandar kepada Allah, kita pasrah kepada Allah, kita ittika bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua kehidupan kita. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah, amalan hati yang sangat penting, yang harus terus-menerus kita latih. Kalau bahasa tasawufnya sering disebut dengan riyadhah. Riyadhah itu kan olahraga. Dan olahraga biasanya olahraga fisik. Tapi ada juga riyadhah ruhaniyah. Olahraga secara ruhiyah, secara spiritual. Itu memang harus dilatih terus-menerus. Ya. Maka saya kadang-kadang mencoba memahami. Seringkali kita kalau di jalan itu ya, ada orang jalan kaki, dan naik mobil dia jalan kaki. Ya. Dengan tas rangselnya. Ya. Hari gini kalau karena nggak punya duit kayaknya nggak juga gitu. Numpang-numpang atau ngompreng-ngompreng pun banyak gitu. Jalan kaki dan jauh banget dari kota ke kota. Seringkali itu lagi ngelakoni.
atau lagi tirakat, ya, untuk meraih target-target tertentu. Sepertinya ditugaskan sama ustadznya atau kiainya atau mungkin sama dukunnya gitu ya. Ya, kalau saya ya terlepas keyakinan-keyakinan yang ada yang tentu kita berlepas diri darinya, tapi di situ seringkali itu adalah bentuk riyadhah. Kita dilatih di situ dengan berjalan. Ya, termasuk kami dulu ketika santri di Iskarima itu kita jalan dari Parangtritis ke Gunung Lawu. Ada yang pernah jalan kaki dari Parangtritis ke Karangpandan. Ini santri kita dulu suruh jalan 4 hari 4 malam. Di situ banyak sekali pelajaran sudah. Ya, pelajaran tentang apa namanya keberanian, pelajaran tentang survival, pelajaran tentang kebersamaan, teamwork, ya, pelajaran tentang itar, termasuk pelajaran tentang tawakal. Karena nggak dikawal, ya, ya kalau ada yang keserempet dikit, ya, itu bagian dari konsekuensi. Kalau ada yang di jalan dicegat orang, ya itu bagian dari konsekuensi. Paling nanti ada pos-pos untuk makan dan lain sebagainya. Ya, baru nanti kalau sudah betul-betul nggak mampu, pingsan, baru dibawa sama ambulan. Ya. Itu semua memang perlu riyadhah, perlu latihan. Perlu latihan. Karena ini adalah amalul qulub yang memang sebagaimana kita dalam melaksanakan amalul jawarih, amalan-amalan fisik itu kita perlu belajar, kita perlu mendengarkan dari orang lain, kita perlu membaca, kita perlu membiasakannya. Begitu juga amalul qulub termasuk tawakal ini. Kita harus belajar, melatih diri kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah, ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan konsekuensi dari tauhid kita. Konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah yang kita ikrarkan. Ya. La ilaha illallah yang selama ini kita ulang-ulang terus. Karena di antara muqtadayat, di antara kandungan dari la ilaha illallah ketika kita mengucapkan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di situ salah satu konsekuensinya tidak ada zat yang berhak untuk ditawakkali, yang berhak untuk kita bertumpu kepadanya, yang berhak untuk kita pasrahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah Al-Ikhlas apa? Allahus Shomad. Allah Subhanahu wa taala itu tempat bergantung. Napun tempat bergantung kita bukan kepada suami kita, para istri. Ya. Jangan sampai tawakal kepada suami. Ya. Tempat bergantung kita bukan kepada istri kita. Ini para suami. Biasanya kalau istri ditinggal mati suami, kemampuan survive-nya luar biasa, masih bisa bertahan meskipun punya anak banyak dan lain sebagainya gitu ya. Tetap berhasil. Tapi kalau suami ditinggal istri, apalagi sudah sepuh, biasanya langsung ngedrop. Nah, tawakal kita bukan kepada orang tua kita. Tawakal kita bukan kepada anak kita. Kalau kita sudah sepuh, kemudian anak-anak kita yang bergantian untuk merawat kita. Tawakal kita ngapunten bukan kepada rumah sakit ini.
Tawakal kita bukan kepada bagian keuangan yang tiap bulan ngirim kita gaji. Ya. Tawakal kita ketika kita naik sepeda motor bukan kepada mesin, bukan kepada bensin, bukan kepada helm yang kita pakai. Ketika kita naik mobil bukan kepada sabuk pengaman, bukan kepada suspensi yang Masya Allah, bukan kepada airbag yang dengan teknologi terbaru dan lain sebagainya, bukan. Tawakal kita tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diingatkan dengan doa subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menundukkan kendaraan ini. Ya. Kita tentu bertanya-tanya, dulu kalau naiknya onta mungkin yang menundukkan Allah Subhanahu wa taala. Naiknya kuda mungkin yang menundukkan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang naiknya besi, nggak ada nyawanya. Nggak ada nyawanya. Mosok sih Allah yang menundukkan? Ya. Besi itu dari mana? Ya. BBM dari mana? Sekarang sebagian negara mulai krisis BBM. Sehingga harus mencari wilayah-wilayah jajahan baru untuk mengamankan kebutuhan BBM-nya. Amerika itu keliling dunia, jajah sana-sini, intervensi sana-sini. Salah satunya juga untuk mengamankan kebutuhan BBM domestik mereka, gitu ya, dengan wilayah negara-negara bagian yang begitu luas, ya, ketersambungan antara negara-negara bagian itu yang sangat membutuhkan minyak. Saat di sana nggak ada sumber minyak, mereka berkepentingan dengan konflik di Timur Tengah, dengan Indonesia, dengan berbagai negara yang memang mempunyai sumber-sumber daya mineral atau minyak. Ya, itu dari mana? Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lahu muqrinin, dan kita tidak bisa mengontrolnya secara penuh. Semuanya tetap di atas kontrol Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal kita tetap harus kepada Allah. Ini wafila arsyadakumullah. Jadi yang kedua, tawakal kita kepada Allah adalah buah dari tauhid kita. Ketika kita mengikrarkan la ilaha illallah, salah satu konsekuensinya adalah tawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah. Maka aneh kalau ada orang muslim, ada orang yang terus tahlilan, ada orang yang mengaku sebagai muwahhid, tapi orangnya jirih, penakut dalam banyak hal, gitu ya, lewat kuburan wedi. Ada yang di sini masih takut lewat kuburan, masih takut dengan kegelapan. Ya, kalau yang suka masuk kamar mayat udah teruji itu. Ya. Kemudian orang-orang yang masih takut dengan kemiskinan, takut dengan masa depan, nah ini dipertanyakan tauhidnya. Karena berarti di situ ada yang kurang dari tawakalnya. Kalau tawakalnya kurang, berarti tauhidnya pasti kurang. Ya. Dari situ kemudian, kalau kita membaca nas-nas tentang kesyirikan, itu banyak hal yang berkaitan dengan tawakal. Di antaranya hadis Rasulullah SAW, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang memasang atau menggunakan tamimah. Tamimah itu apa? Jimat. Siji
di rumah, ya, punya cincin jimat, punya kalung jimat, ya, itu kepada jimat tersebut. Tawakalnya itu kepada jimat tersebut. Arep mangkat kerja jimate keri, waduh bingung, jadi resah. Bali mulih meneh. Jipuk jimat sih. Ya, mau ngadepin pimpinan, waduh lupa nggak bawa jimat, jadi nervous. Dan lain sebagainya. Merasa kalau bertanding, bertarung, ini bagi atlet atau petarung, kalau nggak bawa gelangnya atau cincinnya atau kalungnya atau sabuknya yang sudah dikasih raja, yang sudah dikasih jampi-jampi, dia merasa tidak kuat. Ini orang-orang yang bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kemudian man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang memakai jimat maka dia telah berbuat syirik. Karena dia bertawakal kepada selain Allah, bertumbuh kepada selain Allah. Bagaimana dengan orang-orang yang bertumpu kepada suaminya, bertumpu kepada istrinya, bertumpu kepada atasannya, bertumpu kepada tempat kerjanya, ya, bertumpu kepada hartanya, bertumpu kepada orang tuanya, terahnya, keturunannya, darah birunya, dan lain sebagainya. Maka sekali lagi, yang kedua ini merupakan implementasi dari tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat Quran atau ayat-ayat hadis, banyak sekali ayat-ayat dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendorong kita semua untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di antara orang-orang para syuhada, para pejuang terdahulu yang dipuji bahkan diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, ya. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum wa zadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, yaitu orang-orang yang manusia mengatakan ini semua kelompok, semua koalisi, semua sekutu, semua pihak sudah berkumpul untuk menghabisimu. Jawaban mereka apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah untuk kami. Sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini wafila arsyadakumullah. Bahkan kemudian pernah suatu saat kaum muslimin, sebagian dari kaum muslimin itu pernah tergelincir tawakalnya bukan kepada Allah. Tawakalnya kepada jumlah pasukan yang luar biasa. Ini terjadi pada perang Hunain. Perang Hunain itu bisa dibilang dalam sejarah Islam masa Rasulullah SAW adalah perang yang pasukannya paling banyak. Ya, dibandingkan perang Badar, dibandingkan perang Uhud, ini paling banyak. Karena apa? Terjadi setelah Fathu Mekah, setelah menaklukkan kota Mekah. Jadi yang bergabung di situ sudah kaum muslimin dari Madinah, termasuk yang baru masuk Islam di kota Mekah. Jadi jumlahnya luar biasa. Hingga kemudian ada sebagian orang-orang yang baru login, ya, baru masuk Islam di Fathu Mekah, melihat iring-iringan panjangnya konvoi pasukan kaum muslimin dalam perang Hunain, mereka mengatakan apa? Lan nughlabal yaum. Hari ini kita tidak akan kalah. Nah, ini berarti tawakalnya sudah mulai bukan kepada Allah, tapi kepada jumlah.
Dan itu langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di awal-awal peperangan sudah kaum muslimin langsung diambush, ya, diambush, serang mendadak, ya, dan bikin kocar-kacir. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wa yauma Hunain. Dan ingatlah tentang perang Hunain. Id a'jabatkum kathratukum, ketika banyaknya kalian itu membuat kalian takjub. Ya. Falam tughni ankum syai'a, padahal itu enggak mau bermanfaat apa-apa banyak itu kepada kalian kalau Allah tidak memberikan pertolongan. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat tsumma wallaitum mudbirin. Dan bumi yang awalnya begitu luas, ya, kemenangan sudah di depan mata dengan jumlah yang lebih banyak, bumi itu menjadi sempit. Ini wahfil arsyadakum. Jadi tawakal kita jangan sampai kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama kita-kita yang Allah berikan kemudahan-kemudahan, fasilitas-fasilitas. Gaji tiap bulan, nah itu hati-hati, Pak. Ini penyakitnya orang gajian. Ya, penyakitnya orang gajian versus dagang. Kalau ditanya biasanya lebih kuat tawakalnya pedagang. Maka bagus kita yang orang gajian ini sambil kerja nyambi dagang. Ya, dagang apa aja saya yang bisa paling enggak kita mendapatkan ibroh. Ya, orang dagang itu kan nyadong-nyadong, ya. Nunggu-nunggu, kadang laris, kadang enggak. Kadang ludes, habis, kadang sisa banyak, kadang apalagi yang jualan makanan, jualan gitu, ya, mulai buka sore hari, qadarullah hujan, sampai malam nggak ada yang datang, ya, gorengannya masih utuh, nasi kucingnya masih banyak. Itu tiba-tiba, Masya Allah, udah mau kukut, datang rombongan sakol gitu, ya. Itu terasa banget itu. Terasa banget rasa butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga kemudian itu melatih dia sebagai riyadhah untuk dia untuk tawakal kepada Allah. Beda sama kita ini orang gajian. Saya juga orang gajian. Ya, kalau di Karima Utama awal bulan, tengah bulan, atau akhir bulan? Awal bulan. Ya. Nah, itu kan kalau kita tidak sadar, kalau kita nggak mawas diri, tawakal kita kepada gaji. Gitu, ya. Tawakal kita kepada gaji. Ini ikhwafillah arsyadakumullah yang harus terus-menerus kita jaga. Kemudian ayat-ayat yang lain banyak, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah hendaklah bertawakal orang-orang yang beriman. Kemudian dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bagaimana kita disunnahkan dalam beberapa aktivitas untuk serah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita keluar dari rumah, disunahkan untuk membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada daya upaya melainkan dari pertolongannya. Ya. Ini penting. Ya. Bahkan kalau kita lihat hadisnya, barang siapa yang membaca ini ketika keluar rumah, maka itu sudah cukup baginya, maka dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan itu, dan dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapannya itu. Maka penting, ya, Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, keluar rumah bismillahirrahmanirrahim 'alallah. Apalagi jenengan kerja di rumah sakit. Ya, namanya rumah sakit, tempatnya orang sakit, tempatnya penyakit gitu, ya. Apalagi
Dulu waktu COVID ya, luar biasa, serem banget. Kayaknya yang paling berat pekerjaan adalah sebagai paramedis gitu ya. Ya, itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca doa. Insya Allah dengan itu Allah akan jaga kita. Kemudian banyak mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau kita meninggalkan keluarga atau kita melepas keluarga kita yang mau bepergian, disunahkan untuk membaca astaghfirullah, aku titipkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk kalau kita memutuskan eh, apa namanya segala sesuatu atau memulai segala sesuatu, penting untuk mengucapkan bismillah. Kalau orang Arab itu biasanya saya sering kalau pas naik taksi gitu ya sama aboya-aboya atau sopir-sopir Arab itu, terutama yang sepuh-sepuh itu mereka sudah tilkoian, sudah otomatis itu mengucapkan yalah bismillah tawakal. Bismillah tawakal Allah. Jadi sudah biasa. Apa namanya? Sudah terucap menjadi kebiasaan. Nah, kalau kita punya kebiasaan-kebiasaan seperti itu dan itu disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu selain sebagai bentuk apa ittiba sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini juga bentuk amalul qulub, amalan hati yang luar biasa dan pasti akan membuat kita menguat tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwah fillah arsyadakumullah. Kemudian yang sangat penting adalah efek tawakal ini dalam kesehatan mental kita dan berpengaruh pada apa namanya produktivitas kerja kita. Ya, sekarang apa mental health ini banyak dibahas di mana-mana dan menjadi problem, gitu ya. Bagaimana generasi-generasi hari ini banyak yang rapuh, banyak yang apa namanya mengalami stres, depresi, apalagi kalau generasi-generasi setelah kita ya. Kalau kita ini generasi milenial ya. Milenial, ada yang kolonial dikit gitu. Ya, saya masih masuk milenial. Nah, berikutnya Gen Z ya. Nah, Gen Z ini kita dapatkan banyak fenomena generasi strawberry yang begitu rapuh, begitu apa namanya mudah jatuh, mudah kalah, mudah putus asa, depresi, ya, sampai pada bunuh diri. Itu disebabkan karena dia nggak punya sandaran hati, ya, nggak punya sandaran hati. Ini kayak judul lagunya Leto, sandaran hati. Ya, karena nggak punya sandaran hati. Ya, coba kalau dia punya sandaran hati, ya, apa? Sakitku ini tiada arti jika engkaulah sandaran hati. Gitu, kata Mas Sabrang. Ya, ya. Itu orang kalau punya sandaran hati, sakit seperti apa nggak ada arti. Kalau yang menjadi sandaran hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini sandaran hati itu lagu religius itu. Kalau kata yang buat Mas Sabrang ya, orang bilangnya itu lagu-lagu cinta, padahal dalam itu kalau di apa resapi itu. Ya. Jadi ketika kita bersandar itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah lah yang kita jadikan sandaran hati, itu mental kita akan kuat, mental kita akan sehat. Orang-orang itu depresi, stres, sampai bunuh diri, ya, itu disebabkan karena mereka nggak punya sandaran hati yang kuat. Bersandarnya kepada orang tuanya mati, dia pusing. Sandarnya pada suami, suaminya selingkuh, ya, hancur hidup. Sandarnya kepada istri, istrinya selingkuh, apa? Terpuruk dia. Ya. Sekarang lagi rame ya, Baim versus Paula. Ini yang tim Baim yang mana, tim Paula yang mana nih? Ya, itu bahaya itu.
Ketika sandaran hati kita kepada pasangan kita, apalagi sandaran hatinya kepada atasan, kepada rumah sakit dan lain sebagainya, tempat kerja, itu bahaya, itu sandaran yang lemah. Sandaran yang lemah. Sandaran yang paling kuat apa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berkali-kali disuruh berikrar apa? Allahus Somad. Allah itu satu-satunya zat tempat bergantung, bukan kepada yang lain. Orang kalau dia sandaran hatinya Allah, maka dia nggak akan pernah sedih, nggak akan pernah takut, ya, nggak akan stres, nggak akan depresi, kehilangan satu pintu rizki, terbuka pintu rizki yang lain, ya, ditinggal pergi orang yang dicintai, dia golek liyane. Ya. Jadi nggak pernah hatinya itu terpaut kepada manusia, apalagi kepada barang, apalagi kepada jimat, gitu. Karena Allah sandaran hati. Ya, ini ikhwafillah arsyadakumullah yang bisa kita sampaikan. Duhurnya ini agak maju, Ustaz ya. Jumatnya agak maju nih ya. Ya, baik. Kita cukupkan sekian. Ada pertanyaan mungkin?